Kejati terus amanah dan adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali ke podcast AA Jaksa, podcastnya Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kali ini kita kedatangan tamu dari Dewan Masjid Indonesia. Kita persilahkan langsung ke Kiai yang sudah hadir di dalam studio ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan Pak Kiai Ahmad Siddiq ya Pak, Sarjana Hukum, Iya. yaitu pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat. Selamat datang Pak Kiai dengan Pak Dr. Dede Sayyid Anwar. Kedatangan ke podcast AA Jaksa, khususnya di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Pak Kiai. Dewan Masjid ini ada tergerak hatinya ke Kejaksaan Tiba-tiba, Tinggi. ya. Nah, mangga Pak. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Haji Ahmad Siddiq sebagai pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Barat. Ya. Yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Kajati yang baru saja ada pertemuan sekitar 1 jam yang lalu, 1 jam. Terkait dengan kehadiran saya ke Kajati Provinsi Jawa Barat. Yang pertama tentu ingin membangun silaturahim, ya. Yang kedua ingin bersinergitas terkait dengan barangkali program-program Kajati dan DMI ada kesamaan, baik visi dan misi maupun persepsi maupun program. Ya, yang ternyata yang saya ingin sampaikan pertama, ya, saya membayangkan di luar tadi, ya, kejaksaan ini serem. Ternyata tidak. Ya, bahkan di mana-mana kita sering mendengar, ya, hukum ini tajam ke bawah, tumbul ke atas. Ternyata tidak juga. Ya, ternyata hukum ini tajam ke atas, humanis ke bawah. Ya, termasuk cara penerimaan tamu, ya. Betul-betul secara kekeluargaan. Untuk itu, saya sebagai pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Barat merasa gembira, ya, ternyata kejaksaan juga bersahabat dengan masyarakat, dengan ormas, dan ingin menyampaikan sesuatu yang saya tidak sangka-sangka. Saya juga telah memberikan sebagai penghargaan beliau, ya, baru saja belum lama telah dianugerahkan atau diberikan, ya, guru besar di UPI, ya, beliau juga dianugerahkan seorang profesor, ya. Artinya saya sebagai mitra ikut bahagia dengan hal tersebut, ya. Kalau dari Pak Dede sendiri Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas izin Ketua Umum PDMI Jawa Barat, Kiai Haji Ahmad Siddiq SAI. Saya hanya menyampaikan saja bahwa hadir ke sini pertama adalah mengapresiasi, syukur kepada Allah bahwa Kejati hari ini mendapatkan gelar Profesor Kehormatan dari UPI, Profesor Dr. Asep Mulyana. Yang kedua, memang masyarakat kita adalah masyarakat masjid. Kejati ini sangat dipercaya sebagai APH yang lurus, gitu kan. APH yang lurus sesuai dengan pelaturan yang berlaku. Baik itu adalah rule of the law, aturan undang-undang, atau rule of the game-nya. Salah satu contoh memutuskan kemarin ke Heri Heriawan. Sehingga masyarakat diam, karena dengan hebat dan bijaknya Kejaksaan Tinggi ini. Yang kedua, saya juga menyampaikan kepada APH, alat penegak hukum Kejaksaan ini, memang ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Barusan saya sampaikan tentang permasalahan-permasalahan yang lama, yang lama di masyarakat belum selesai. Salah satu contoh adalah Subang. Kenapa saya DMI ingin mempercepat keberadaan Subang 340?
pembunuhan perencanaan karena di dalamnya ada masjid Al-Falah, kemudian ada boarding school dalam arti pesantren. Jadi dengan lamanya diputuskan ini, akhirnya masjidnya kosong sampai hari ini, sekolahnya pun ditutup, kemudian pesantrennya pun bubar. Gitu. Maka saya datang mewakili masyarakat Jawa Barat untuk secepatnya dengan Kejati ini diselesaikan. Terima kasih. Dari Pak Kiai sendiri terhadap kegiatan yang akan dibina nantinya, tadi saya mendengar nih bisik-bisik bahwasannya nanti akan ada kerjasama yang baik antara Kejaksaan Tinggi dengan DMI terkait dengan sosialisasi hukum. Tadi ada sadar hukum gitu ya Pak ya. Oh, berarti ini adalah tanggapan positif terhadap Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kalau dari Bapaknya sendiri Pak, izin Pak. Ya, makasih. Memang saya sampaikan kepada Pak Kajati terkait dengan sadar hukum. Ini di masyarakat kita harus berkolaborasi antara DMI dengan Kejaksaan Tinggi terkait dengan pemahaman kesadaran hukum, bukan sosialisasi tentang hukum, kesadaran hukum ya. Karena kalau kita lihat masih banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita, masyarakat yang belum begitu sadar. Artinya ketika pengadilan, kejaksaan melakukan tindakan hukum yang tidak mungkin menurut mereka tidak pas. Tadi saya sampaikan, karena seorang korban juga dilindungi oleh hukum, sementara seorang yang yang terdakwa juga mempunyai hak untuk dilindungi pula gitu. Jadi kita harus adil juga ya, bersedia. Sebab misalnya dia seorang pelaku misalnya, kan dia ada keluarganya, ada anaknya, ada saudaranya, itu juga perlu kita perhatikan juga. Sampai-sampai tadi Pak Kajati sampaikan terkait dengan anak korban ya. Sampai akan diberikan pendidikannya, sampai nama pun akan disesuaikan, jangan sampai menimbulkan nanti di masyarakat nanti selanjutnya gitu. Ini luar biasa. Nah, sampai tadi Pak Wakajati sampaikan bagaimana apakah DMI bisa menjadi mediasi misalnya ada satu masjid yang bertikai dengan masjid yang lain. Nah, tadi kita sampaikan juga kepada beliau bahwasanya insya Allah nanti kita akan bekerja sama ya dengan teman-teman di daerah dan apakah jadi daerah, karena Jawa Barat ini hanya koordinatif ya, eksekusinya ada di masing-masing kabupaten kota ya. Sedikit Pak, kan ini di Dewan khususnya Jawa Barat ya Pak, Dewan Masjid Indonesia, ada berapa banyak Pak di Jawa Barat ini Pak? Biar juga masyarakat Jawa Barat ini juga tahu bahwasanya masjid ada berapa dan musola ada berapa. Makasih. Gini, Jawa Barat ini sebetulnya dengan penduduk 51 juta, 20% lebih ada penduduk Indonesia ada di Jawa Barat. Masjid 85 juta, musola ada 45 juta, 100 sekian puluh juta, 20% bola masjid Indonesia ada di Jawa Barat. Ya. Dan di Jawa Barat ini masjid terbanyak, musola terbanyak, penduduk terbanyak, bahkan penduduknya juga sangat dinamis. Berbagai pemahaman ada di Jawa Barat. Ada di Jawa Barat. Ada di Jawa Barat. Sangat dinamis ya. Iya, sangat dinamis. Itulah tugas DMI. DMI bagaimana ya dengan perbedaan yang berbeda, perbedaan ini ikhtilaf dan al-ikhtilafu rahmah ya, berpendapat itu sebagai sebuah rahmah, bukan menjadi perpecahan. Ini kita beri pemahaman. Sebab DMI anggotanya adalah masjid tanpa melihat warna. Masjid NU kah, Masjid Muhammadiyah kah, Masjid PUI kah, Masjid PSI kah, itu semua di bawah DMI. Nah, untuk itu kita bekerja sama dengan teman-teman ormas yang lain, NU tadi segala macam itu kita bekerja sama. Bagaimana pembinaan masjid secara bersama-sama sehingga tidak ada perbedaan yang sangat signifikan. Kaitan untuk kedepannya nih Pak, kan Bapak sudah hadir ini di podcast AA Jaksa. Untuk kedepannya Pak, apakah ada program
khusus antara Kejaksaan Tinggi dengan DMI ini? Ya, makasih. Tadi saya sampaikan juga terkait dengan sinergitas. Memang kebetulan ini kan Pak Kajati sampaikan ada di beberapa daerah ada Adiaksa, apa itu kampung apa? Kampung Adiaksa. Kampung Adiaksa, Adiaksa itu juga seperti contoh. Tadi saya ikut sertakan Kabupaten Purwakarta yang notabene-nya ada sudah berjalan ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pembinaan DMI, pembinaan juga jaksa secara bersama-sama, baik itu kesadaran tentang hukum dan baik hukum itu Islam, hukum secara hukum positif yang ada berlaku di negeri kita. Ya. Pak, terhadap tadi hukum yang akan disampaikan bahwasanya Kejaksaan Tinggi akan ikut serta nih, supaya memberikan semacam kesadaran hukum terhadap masyarakat khususnya di Jawa Barat. Apakah ada pihak-pihak lain seperti yang terkait dengan Islam, Pak? Organisasi tadi yang lain, ini DMI, Dewan Masjid Indonesia. Yang satu lagi, apakah ada dari pihak MUI-nya sendiri untuk bersama-sama bahwasanya tujuannya untuk kesadaran hukum ini gitu, Pak? Ya, makasih. Kebetulan saya sebagai pimpinan wilayah DMI Jawa Barat secara rutinitas ada pertemuan 3 bulan 1 kali ya, terkait dengan pertemuan dengan NU, dengan Muhammadiyah, dengan PUI, PSI, itu kita secara bersama-sama menyampaikan bagaimana pembinaan ya terkait dengan masjid ya, supaya secara sama-sama kita, kalau istilah di sekarang ini yang lebih dikenal namanya moderasi Islam. Moderasi Islam, itu. Ya, yang dalilnya wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato. Ya. Moderasi ini pemahamannya kan bagaimana melihat Islam dan bagaimana menjalankan agama Islam. Gitu. Terlalu ke kanan menjadi keras. Kalau keras itu menjadi, kita paham ya. Kalau terlalu ke kiri menjadi lemah, kalau belak-belak ke kiri menjadi ini. Nah, kita mengambil posisi di tengah yang itu, ummatan wasato, atau dengan kata lain khairul umur awsatuha. Khairul umur awsatuha, yang sebaik-baiknya adalah pertengahan. Itu yang kita beri pemahaman. Nah, terkait dengan itu, memang ya saya juga tidak bekerjasama dengan Kajati saja, dengan Kapolda, dengan Gubernur, memberi pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pemahaman ya. Kalau kita memberi pemahaman untuk satu paham memang sulit ya. Tapi maksud saya dia boleh berbeda. Ini boleh berbeda tapi tujuannya sama ya. Tujuan sama ya. Bagaimana Tunggal juga Pak ya, tetap satu ya Pak. Bagaimana membina umat dan disampaikan ya waman ahsanu qawlan mimman da'a ila wa amila sholiha ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Itu yang kita sampaikan wajadilhum ya. Nah, arti itu kita bisa sampaikan, kita himbau kepada masyarakat agar ya pertama bagaimana jangan sampai kan kadang-kadang seperti khotbah itu kan kita harap itu ittaqullah haqqa tuqatih, mengajak orang untuk bertakwa. Tapi kenyataan kadang-kadang terkala seorang khotib bukan mengajar memberikan bertakwa sehingga orang dari masjid itu bisa berpecah. Itulah yang kita ajarkan supaya marilah kita dakwah secara ila sabili rabbika bil hikmah ya. Itulah yang kita sampaikan buat teman-teman termasuk di NU, di Muhammadiyah. Karena apa? Karena khotib itu ada hak prerogatif tadi itu, Pak ya. Tadi saya sampaikan. Tidak bisa ada interupsi gitu Pak ya. Itu dia. Ya, itu saya sampaikan tadi seperti itu juga ya, karena begini. Ini kan kita menyampaikan sosialisasi kesadaran hukum ya, banyak aspek, banyak tempat, banyak opsi. Salah satunya itu melalui khutbah mimbar di Jumat. Mungkin melalui dakwah, ceramah-ceramah agama, melalui pengajian-pengajian dan segala banyak tempat untuk menyampaikan dakwah. Iya Pak. Bincang kita sangat hangat ini Pak. Saya sebelum kita mengakhiri Pak podcast Jaksa ini ada 3 kata Pak terhadap Kejaksaan
Tinggi Jawa Barat. Iya. Saya mohon 3 kata ini dari Bapak-bapak sendiri, kira-kira apa 3 kata ini Pak untuk Kejaksaan Tinggi Jawa Barat? Coba, ini deh. Silakan. 3 kata. 3 kata Pak. Kejati, terus, amanah dan adil. Kejati, terus, amanah, dan Beramanah adil. dan adil. Wah, sangat luar biasa. Terima kasih atas kedatangan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Sama-sama. Mungkin lain waktu dengan topik yang berbeda kami akan mengundang Bapak sekalian bisa hadir di podcast AA Jaksa. Mudah-mudahan kembalinya dari sini kita diberikan kesehatan Amin. selalu. Amin. Pak. Amin. Amin. Baik Sobat Adiaksa, waktu juga yang memisahkan kita. Terima kasih telah menyaksikan podcast AA Jaksa. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.